Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu ikhlas, sabar, dan pemaaf. Menghasilkan sikap perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Kompetisi dasar. Yang pertama, memahami makna Quran Surat An-Nisa ayat 146. Terus yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dan Quran Surat Al-Imran ayat 134 serta hadis terkait. Terus yang kedua, membaca Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surat Al-Imran ayat 134 dengan tartil. Menunjukkan yang ketiga, menunjukkan hafalan Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Ali Imran ayat 134 serta hadis terkait. Oke, lanjut langsung ya, aku lanjutkan. Peta konsep. Ikhlas. Ikhlas ini berhubungan dengan Quran Surat An-Nisa ayat 146. Melakukan sesuatu hanya karena Allah dan tidak mengharapkan yang lain. Terus yang kedua, sabar. Berhubungan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Perilaku menahan, mengendalikan emosi, hawa nafsu, dan perbuatan buruk lainnya. Yang ketiga, pemaaf, berhubungan dengan Surat Al-Imran ayat 133. Memaafkan kesalahan orang lain baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Ikhlas. Sebenarnya cukup dibilang ikhlas, cuman karena tulisannya pakai KH, jadi ikhlas. Ikhlas menurut bahasa adalah tulus atau bersih. Menurut istilah, ikhlas itu mengerjakan sesuatu kebaikan dengan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang ikhlas, suatu perbuatan baik tidak harus dikaitkan dengan imbalan atau balasan, melainkan semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, meskipun tidak mendapat imbalan apapun dan dari pihak manapun, akan tetap melakukan perbuatannya baiknya tersebut. Perbuatan baiknya tersebut. Jadi terus melakukan perbuatan baiknya tersebut. Nggak bosan-bosan untuk kayak umpama nih, contoh aku ngajar ini, aku itu bukan buat apa ya? Ya aku ikhlas untuk mengajarnya. Aku ini mengajar ini hanya untuk pertama untuk diriku sendiri, mengulang-ulang pelajaran yang sudah dipelajari. Terus yang kedua, mendapatkan ridha dari Allah yang itu berupa pahala. Udah itu aja yang aku harapkan dengan pembelajaran ini. Dan yang ketiga, yaitu semoga pada nilainya bagus-bagus. Karena kalau aku mengajarkan tapi nilainya pada jelek-jelek, maksudnya itu kurang bagus, jadinya apa ya, kayak sia-sia ngajarinnya. Begitu ya. Itu ikhlas contohnya. Quran An-Nisa surat ayat 146 berhubungan dengan ikhlas. Jadinya illal ladzina tabu. Nah, ini ayat awalnya. Habis itu kalau akhir akhirnya ajron azim. Artinya kecuali orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahalanya yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 146. Ini artinya ya. Ini An-Nisa ayat 145, ayat sebelum dari ayat 146. Innal munafikin fit darki kil asfalim minan nari walan tajidalahum nasir. Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik ditempatkan pada tingkat paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Ini ya artinya. Ini perkataannya, jadinya kayak yang tadi tuh. Illa ladzi, kecuali orang. Nanti kalian bisa baca ya sendiri-sendiri. Cuman aku ini deh. Tabu artinya yang bertaubat. Wa aslahu artinya yang memperbaiki diri. Apa ini? Wa duso ya
wa dun soti ya. Kalau nggak salah. Tunggu. Iya. Wa tasomu. Artinya berpegang teguh. Billahi, agama Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlasu tunggu. Mana ya? Oh ini, wa akhlasu dinahum. Artinya dengan tulus dalam beragama. Faula zika, mereka. Terus ma'almu, tunggu coba aku lihat dulu. Jadi kita sama-sama membeda ya. Ini ma'al mu'minin, bersama orang-orang yang beriman. Mukmin, orang yang beriman. Wasaufi, iya wasaufa, di atas. Di situ ini aku sambil ganti-ganti slide ya. Yu'tiwahu, Allah akan memberikan ahron azim, pahala yang besar. Ini ya artinya. Habis itu kita lanjut ke tafsir Quran surat An-Nisa ayat 146 atau yang berhubungan dengan ikhlas. Tafsir Quran surat An-Nisa ayat 146, kecuali orang-orang yang kembali ke jalan Allah dengan bertaubat dari kemunafikan mereka, memperbaiki keyakinan mereka, memegang teguh janji Allah, dan melaksanakan amal perbuatan mereka secara ikhlas kepada Allah tanpa disertai unsur riya. Riya itu artinya itu apa ya? Kayak memamerkan kebaikan. Umpamanya mereka itu ada sumbangan tuh, kayak umpamanya sumbangan ke itu, habis itu divideoin apa kayak Atta. Aku bukan menjelek-jelekan Atta ya. Melakukan suatu amalan hanya untuk dunia. Iya. Terus orang-orang yang memiliki ciri-ciri tersebut akan tergabung bersama orang-orang mukmin di dunia dan akhirat. Dan Allah akan memberikan pahala yang sangat banyak kepada orang yang mukmin. Jadi orang yang munafik kalau bertobat pas di dunia masih bisa. Jadi yang umpamanya pertama udah munafik, habis itu dia pengen bertobat, terus kembali ke jalan Allah, pasti akan dimaafkan oleh Allah. Terus contoh perilaku ikhlas. Perilaku ikhlas sebagai penghayatan dan pengamalan di Quran surat An-Nisa ayat 146. Dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain, ya ini riya. Terus yang kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. Tidak pernah membeda-bedakan antara amal besar dan amal kecil. Tidak menghitung-hitung, apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Maksudnya tidak memperhitung-hitung itu kayak umpamanya nih, gimana ya? Kasih contohnya tidak menghitung-hitung. Apa ya contohnya? Contohnya itu tidak menghitung-hitung, apalagi kayak umpamanya nih, kita udah pernah kasih hadiah ke umpamanya aku kasih hadiah ke umpamanya siapa ya? Aku ngasih hadiah ke Benny. Terus Benny itu pas ulang tahun, pas ulang tahun Benny itu minta hadiahnya. Maaf maksudnya itu Benny pas aku ulang tahun, umpamanya aku punya teman Benny. Dia itu pas aku ulang tahun, aku dikasih hadiah tuh sama Benny. Habis itu pas Benny ulang tahun, dia ini apa namanya minta hadiah. Alasannya aku kan udah pernah ngasih kamu hadiah. Nah itu
menghitung-hitung, apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Kita tidak boleh menghitung-hitung atau mengungkit-ungkit kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Begitu ya. Oke, kulanjutkan. Ini kisah ikhlas ini nggak ada gambarnya. Kalian ada nggak di ini ya kalian? Nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya ya. Tunggu, coba aku copy paste ke sini. Iya, cuma putih doang. Ya sudah, kulanjutkan ya. Sabar. Sabar menurut bahasa berasal dari kata sobaru yasbiru, yang artinya menahan. Istilah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal, menjaga lisan dari celaan dan menahan anggota badan dari berbuat dosa dan sebagainya. Sabar adalah sikap hati yang muncul pertama kali ketika mendapatkan ujian maupun musibah. Bila menghadapi musibah dan respon pertama yang muncul adalah kalimat istirja, innalillahi wa innalillahi rajiun, ataupun sejenisnya. Maka itu adalah salah satu ukuran kesabaran. Jadi kalau ada musibah apa, kita respon pertamanya itu kayak umpamanya nih, Omnya Boni kecelakaan. Kita harus ini ya, mengucap innalillahi wa innalillahi rajiun. Gitu ya. Contoh yang paling biasanya ditemukan sama kalau umpamanya orang meninggal kan pasti ngomongin innalillahi wa innalillahi rajiun. Tunggu ya ayyuhalladzina amanu asta'inu bis sabri was salati innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153 ini arti persatu-satuannya ya, perkatanya. Aku langsung skip aja. Tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 153 atau yang berhubungan dengan sabar. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah bantuan dari Allah dalam seluruh urusan kalian dengan bersabar dalam menghadapi berbagai bala dan musibah, dan bersabar dalam meninggalkan maksiat dan dosa-dosa, serta bersabar dalam menjalankan ketaatan dan ibadah-ibadah serta amalan-amalan yang mendekatkan kepada Allah, dan dengan sholat yang menyebabkan jiwa-jiwa menjadi tentram serta dapat menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar dengan pertolongannya, taufik dan tuntunannya kepada jalan yang lurus. Dalam ayat ini terdapat dalil penetapan ma'iyah, kebersamaan Allah yang khususnya bagi kaum mukminin yang mendatangkan apa yang telah disebutkan. Adapun ma'iyah atau kebersamaan yang bersifat umum, yang bermakna mengetahui dan meliputi, maka itu berlaku umum pada semua makhluk. Itu ya tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Sabar, tentang sabar. Terus contoh perilaku sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, seperti ketika mendengar azan segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini bukan tapi ini pound sterling. Iya, pound sterling atau euro ya. Nggak tahu lah, ini pound sterling. Terus ketika bel berbunyi, segera masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Terus saat orang tua memanggil, segera menghadap dan menemuinya agar tidak mengecewakannya. Sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, seperti ketika diajak membolos segera menolak dan menghindari teman-temannya yang bersekongkol untuk membolos. Bersekongkol itu yang apa ya, kayak ngumpul buat bolos. Saat diajak tawuran segera menolak dan menjauhi teman-teman yang mengajaknya. Tidak cepat marah dan main hakim sendiri. Main hakim sendiri itu kayak apa ya? Kayak umpamanya langsung salahin dia padahal belum tahu
permasalahannya di mana gitu ya. Terus sabar dalam menerima dan menghadapi musuh seperti musibah, maaf, dan menghadapi musibah. Seperti ketika terkena musibah sakit tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya. Ketika terkena musibah tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah dan orang lain. Jadi kalau kita terkena musibah jangan salahkan Allah. Terus kalau umpamanya aku punya es krim terus kesenggol, jangan salahkan orang lain. Pasti itu jalan terbaik dari Allah. Terus ini mana ya? Tadi kan sudah nih contoh-contohnya. Terus nih kisah kesabaran Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub itu dulu itu kaya raya. Di situ pertama itu dia diberikan ujian dari Allah itu kebunnya kebakaran. Habis itu anak-anaknya meninggal. Habis itu dia bangkrut. Habis itu dia terkena penyakit kulit. Habis itu ditinggal lagi sama istrinya. Betapa sabarnya Nabi Ayub ini untuk menghadapi ujian dari Allah. Dia selalu berzikir kepada Allah, berdoa. Nggak pernah dia ingin menyalahkan Allah. Jadi kesabaran Nabi Ayub itu tinggi. Oke, aku lanjut ke pemaaf ya langsung. Pemaaf, memaafkan kesalahan orang lain, baik yang sengaja ataupun tidak. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci. Dan keinginan untuk membalasnya. Maaf. Dalam bahasa Arab, sikap pemaaf disebut al-afu. Yang juga memiliki arti bertambah atau berlebih. Penghapusan, ampun, atau anugerah. Nih, surat Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fi. Ini depannya ya. Habis itu kalau umpama belakangnya wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau aku sih ngafalinnya depan sama belakangnya. Yaitu orang-orang yang memaafkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang berbuat kebajikan. Kebajikan itu kebaikan. Quran surat Al-Imran ayat 134 itu artinya ya. Yaitu Al-Imran itu yang berhubungan dengan pemaaf. Terus tafsir Quran surat Al-Imran ayat 134 dan 135. Sifat orang yang bertakwa adalah senantiasa menginfakkan hartanya, baik itu di saat kaya maupun susah, menahan amarahnya dengan bersabar, dan memaafkan orang yang bersalah terhadapnya. Allah mencintai orang-orang yang baik dalam berinteraksi, mohon ampunan kepadanya jika berbuat dosa kecil atau besar. Dan yakin tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan Allah, serta tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan. Mereka mengetahui betapa buruknya kemaksiatan. Namun jika mereka bertaubat, niscaya Allah akan menerima taubat mereka. Ini tafsir Quran surat Al-Imran ayat 134. Ini arti per ayatnya ya. Terus contoh perilaku pemaaf. Tadi aku udah baca artinya belum ya? Oh, sudah. Maaf. Contoh perilaku pemaaf. Perilaku pemaaf sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Al-Imran ayat 134. Dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan yang pertama, memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Yang ketiga, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Jadi nggak boleh kita dendam. Di situ kalau kita harus minta maaf jika membuat kesalahan dan memberikan maaf jika orang meminta maaf. Terus ini kisah Rasulullah dengan pengemis buta. Aku ceritain ya. Dulu itu Rasulullah itu setiap pergi lewat ke pasar itu selalu ada pengemis buta yang menghina-hinanya. Terus Rasulullah memberi makan pengemis buta itu.
Sampai suatu ketika saat Rasulullah gimana. Jadi Rasulullah itu selalu memberikan makan pengemis buta, tapi Rasulullah selalu itu dihina-hina. Terus suatu ketika saat Rasulullah sudah wafat, terus digantiin tuh sama Abu Bakar As-Siddiq. Terus karena pengemis buta itu sudah tahu yang nyuapin itu bukan Rasulullah, habis itu marah-marah tuh. Terus Abu Bakar menceritakan tuh cerita awalnya, cerita sebenarnya. Kalau umpamanya Rasulullah itu sudah wafat, habis itu pengemis buta itu menangis dan akhirnya dia masuk Islam, mu'alaf. Begitu ceritanya. Rasulullah selalu sabar dalam menghadapi pengemis buta. Dan nggak pernah dendam kepada pengemis buta, walaupun setiap hari dihina-hina, tapi Rasulullah tetap terus-menerus menyuapinya sampai akhir hayatnya. Terus ini ya, udah ya selesai. Habis itu, bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Jadi kesabaran itu kita itu nggak punya, kita itu nggak kesabaran itu nggak ada batasannya. Jadi kalau umpamanya kita mempunyai batasan kesabaran, berarti kita itu bukan kesabaran itu namanya. Terus kalau umpamanya keikhlasan tapi masih merasakan sakit, itu bukan keikhlasan. Keikhlasan itu harus walaupun terjadi gimana ya? Kalau umpamanya kayak ngajar, habis itu sakit harus tetap terus menerus. Itu baru yang disebut dengan ikhlas. Melakukan kebaikan terus-menerus tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain dan mengharapkan ridho dari Allah. Jadi kalau kita ikhlas itu nggak boleh mengharapkan imbalan, tapi kita boleh mengharapkan ridho dari Allah. Itu yang bukan keikhlasan jika masih merasakan sakit itu maksudnya itu kalau misal kita melakukan sesuatu tapi masih merasa sakit atau nggak rela gitu, itu namanya bukan ikhlas, belum mencapai hakikat ikhlas. Oh iya. Terima kasih karena sudah menambahkan. Terus mari refleksi diri dengan apa yang sudah kita lakukan dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, aku langsung lanjut ya ke ini ya, ke pembahasan tumbuh. Kalau aku ini kelihatan nggak wallpaperku? Kelihatan. Oh iya. Ini aku mau bahas latihan pra-PTS. Oke, aku bahasnya mau bikin 3 part atau langsung cepat aja ya? Cuman banyak sih ini 30. Iya 30 ya. Iya. Oh ya, aku lupa centang. Oke, langsung ya ke pra-PTS. Aku dapat 100 ya. Oke, habis itu sebagai pelajar kita harus belajar dengan bersungguh-sungguh. Karena hukum menuntut ilmu itu fardu atau wajib. Oke, langsung ya. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, keutamaan menghafal Asmaul Husna adalah masuk surga. Terus, perhatikan gambar berikut ini. Maha sempurna Allah menciptakan tubuh manusia dengan sangat detail. Organ tubuh yang saling bekerja membentuk sistem organ tubuh. Tidak ada satupun manusia dapat menandingi kemampuan Allah dalam menciptakan organ tubuh manusia. Hal tersebut merupakan bukti bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Khabir, Maha teliti. Allah menciptakan organ-organ manusia ini dengan teliti dan saling saling bekerja satu sama lain. Oke, habis itu melakukan sesuatu hanya karena Allah dan tidak mengharapkan apapun disebut ikhlas. Salah satu manfaat menjadi orang pemaaf adalah jiwa menjadi tenang dan tentram. Berikut ini yang merupakan bukti bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Alim adalah Allah memiliki ilmu yang tidak terbatas, karena arti Al-Alim itu maha mengetahui atau Allah memiliki ilmu.
Terus dalam surah Al-Rahman ayat 33 berikut Allah Subhanahu wa taala menentang jin dan manusia untuk melintasi penjuru dan langit dan bumi. Kamu tidak akan sanggup menembusnya kecuali B. Kekuatan dari Allah. Terus yang ke-8, Aisyah adalah siswa yang cerdas. Dia memiliki berbagai prestasi dalam akademik maupun non-akademik. Sikap yang harus dimilikinya adalah A. Rendah hati karena segala yang diperolehnya atas karunia dari Allah. Belajar dari kisah Rasulullah di Taif yang dihina dan dilempari batu terluka adalah harus bersifat sabar. Taif itu yang dilempari tai ayam kalau nggak salah ya. Terus dilempari batu sampai terluka. Kalau nggak salah ya Taif itu. Aku agak-agak lupa sih. Begitu. Amanda melihat jawaban di internet kaulangan. Dia lupa bahwa Allah melihatnya. Dia tidak mengamalkan Asmaul Husna D. Al-Bashir. Al-Bashir itu Allah Maha Melihat. Asmaul Husna berasal dari kata Al-Asma dan Al-Husna. Yang dimaksud dengan Al-Asma adalah nama-nama Allah. Berikut ini yang merupakan contoh menerapkan Asmaul Husna Asami adalah Asami itu maha mendengarkan. Jadi ya D. Berkata yang baik dan sopan. Maha pendengar. Abian tidak sengaja memecahkan guci kesayangan ibunya. Rasa takut bersalah selalu menghantui sehingga dia kebingungan. Sikap yang seharusnya dilakukan adalah B. Mengakui kesalahan dan meminta maaf. Berikut ini merupakan cara memiliki sifat ikhlas adalah A. Meyakini kebesaran Allah dan ketentuannya, bukan berharap mendapatkan yang lebih baik setelah beramal ya. Soalnya di kelas 7A banyak yang salah nih yang di sini. Saat di toilet umum, banyak orang yang antri dengan tertib dan menunggu giliran. Untuk bisa masuk ke toilet, perilaku tersebut mencerminkan sikap sabar. Soalnya kan ngantri harus sabar. Dalam belajar tentu ada saat kita mengalami kesulitan, tapi yakinlah bahwa sebaiknya kesulitan ada kemudahan. Segala hal yang kita hadapi harus dilakukan dengan ikhlas supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Berikut ini yang bukan pengertian iman dari istilah syar'i adalah dipatuhi segala perintahnya. Dipatuhi segala perintah Allah. Jadi kan syar'i itu kan diamalkan dengan perbuatan, diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Oke, lanjut ya. Manusia harus bersabar dalam menghadapi cobaan karena Allah tidak membebani manusia di luar kemampuannya. Pasti Allah punya nggak akan membebani manusia dengan ininya. Harus ada di ini kemampuannya. Allah nggak akan membebani manusia di luar kemampuannya. Berdasarkan hadis tersebut, orang-orang yang akan digunakan jalannya menuju jannah. Jannah itu artinya surga, berarti yang D ya. Di antara hikmah seorang yang mengamalkan Asmaul Husna adalah hatinya menjadi tenang. Ini Al-Basir ya. Artinya Allah Maha Melihat. Mungkin ada doa atau keinginan kita yang belum dikabulkan oleh Allah. Hal ini karena Allah mengetahui yang terbaik untuk hamba-Nya. Oke. Imam Syafi'i adalah salah satu ulama yang semangat belajarnya sangat besar. Beliau belajar kepada ratusan guru, bahkan pergi ke beberapa negara untuk mencari ilmu. Pada zaman dahulu alat transportasi sangat terbatas. Salah satu quotes yang sangat terkenal dari beliau adalah, jika kau tak tahan dengan lelahnya belajar, maka kau harus sanggup menanggung perihnya kebodohan. B ya. Kamu menghafalkan Al-Quran dengan susah payah, akhirnya berhasil menghafal 30 juz. Namun dalam hati Banu ingin dipuji dan dikenal sebagai hafiz atau penghafal Al-Quran. Maka sikap tersebut merupakan sikap B, ria ya. Segala amal perbuatan yang dilakukan karena dunia dan mengharapkan imbalan, maka amalannya akan D, sia-sia. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, jika seorang meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan doa anak yang soleh. 27.
Ilmu, pengetahuan, dan teknologi dapat berkembang jika manusia mau belajar, meneliti, dan mengembangkan ilmu. Sikap pelajar yang sesuai pernyataan tersebut adalah C. Berusaha semaksimal mungkin dalam belajar. Berikut ini merupakan etika dalam mencari ilmu adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Itu ya yang harus mendengarkan penjelasan guru. Derajat seorang akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika beriman dan memiliki ilmu. Oke. Jika amarah sudah menguasai diri kita, maka yang hendaknya adalah beristighfar. Jadi kalau umpamanya kita udah kita marah-marah kita harus beristighfar. Habis itu kita harus berwudu. Begitu ya. Oke, sudah selesai ya materi ini. Oke, kita cukupkan dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih karena sudah hadir dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.